Halo teman-teman sekalian, sekarang kita berada dalam chapter 11 dalam mata kuliah pengantar manajemen. Chapter 11 ini kita berbicara tentang komunikasi dalam organisasi. Jadi adalah sebuah hal penting tentang komunikasi ya. Seperti yang dibahas tadi adalah komunikasi berkaitan erat dengan hubungan interaksi antar manusia dalam organisasi. Sekali lagi saya ulang bahwa organisasi itu komponen penting, unsur penting dalam organisasi adalah manusia. Dan manusia adalah unsur paling penting dalam manajemen. Karena manajemen itu adalah proses pengelolaan manusia. Sekalipun manajemen di luar manajemen organisasi, hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan kepemimpinan selalu berhubungan dengan manajemen. Organisasi lebih terutama di mana organisasi digerakkan dan dipimpin dan dikembangkan oleh manusia. Jadi sangat penting untuk memanage atau mengelola manusia, terutama dari segi komunikasi. Jadi jika kita sebelumnya sudah membahas tentang motivasi di materi sebelumnya, sekarang kita membahas tentang pentingnya komunikasi dan apa unsur-unsur komunikasi dalam konteks manajemen organisasi, teman-teman. Di sini teman-teman akan diharapkan untuk lebih mengetahui tentang apa yang menjadi konsep dasar komunikasi dalam manajemen. Misalnya, terdiri dari pertama, pentingnya komunikasi dalam jelas dalam organisasi. Jadi ini kita akan belajar pentingnya bagaimana komunikasi yang jelas dalam organisasi. Kemudian fungsi proses dan arah komunikasi. Jadi ini juga penting. Artinya fungsi proses dan arah komunikasi ini merupakan bagaimana komunikasi itu bisa berfungsi dan terbentuk. Arah komunikasinya seperti apa. Dan dari mana komunikasi itu dimulai, siapa yang menangkap, siapa yang menerima, itu adalah komunikasi dalam konteks organisasi. Kemudian proses komunikasi itu perlu kita bedah. Artinya apa saja proses komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah arah komunikasi. Kemudian komunikasi organisasi yang sangat penting ya. Kemudian pemilihan saluran, apa saja saluran yang bisa kita utamakan dalam mendesain atau membuat sistem komunikasi atau kebiasaan kultur komunikasi daripada organisasi yang kita berada. Di sini kita mengangkat tentang apa pentingnya komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas itu adalah prasyarat kehidupan manusia. Secara mendasar, kita menghabiskan waktu untuk bercerita tidak hanya dalam kehidupan pribadi, namun terutama dalam organisasi. Jadi, terlebih khusus, semakin kompleks komunikasi di mana kita lingkungan kita berada, misalnya ketika kita berada di kantor, berada dalam organisasi, otomatis kita akan berkomunikasi dan komunikasinya akan jadi kompleks karena begitu banyak orang yang berada dalam uh, latar belakang yang berbeda. Jadi latar belakang yang berbeda, kultur yang berbeda, cara tangkap yang berbeda akan menghasilkan sebuah distorsi atau uh, perbedaan-perbedaan pandangan yang bisa dapat menghilangkan yang namanya efektivitas komunikasi sehingga bisa terjadi namanya miskomunikasi. Jadi komunikasi yang buruk itu adalah sumber konflik antar personal terutama dalam konteks organisasi di mana atasan bawahan, bawahan antar bawahan atau bawahan ke rekan, rekan antar rekan itu membutuhkan komunikasi sehingga tidak menjadi mengurangi konflik antar personal. Komunikasinya harus baik. Jadi kemudian dalam mengungkapkan ide, sebuah ide betapapun hebatnya, jika ia tidak berguna dan tidak bisa disampaikan dengan baik dan dipahami orang lain dengan baik, maka itu akan menjadi percuma, teman-teman. Jadi tidak hanya komunikasi dalam keseharian di dalam organisasi mengkomunikasikan kerja, tapi ketika kita mengemukakan ide pada atasan, pada bawahan, menginspirasi orang sebagai pemimpin, sebagai manajer untuk memotivasi, ketika kita punya ide-ide yang hebat tapi kita tidak punya cara berkomunikasi yang baik, itu tidak akan berguna. Sehingga komunikasi yang jelas itu adalah it's a must. Jadi sesuatu yang harus dilakukan dalam organisasi. Kemudian kita berbicara tentang fungsi proses dan arah komunikasi. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa fungsi ya dari komunikasi itu. Pertama, fungsi yang jelas itu adalah kontrol. Jadi kontrol ini, komunikasi ini mengontrol apa yang bisa dibicarakan begitu. Apa saja yang batasan-batasan yang bisa dibicarakan dalam sebuah organisasi. Motivasi juga seperti yang dijelaskan tadi, komunikasi itu memberikan ide, masukan, atau inspirasi yang membuat pihak individu lain ingin melakukan apa yang akan dilakukan, ingin melakukan apa yang ingin dilakukan. Kemudian ekspresi emosi,
fungsi itu memberikan sebuah ekspresi ya. Jadi fungsi komunikasi itu memberikan sebuah tanggapan emosi terhadap rekan kerja, bahwa misalnya saya merasa senang, saya pemimpin menghargai, manajer menghargai, merasa tidak nyaman atau merasa ingin menyampaikan sesuatu dengan tegas dan sebagainya. Komunikasi juga merupakan sarana informasi. Dalam kita di organisasi mengkomunikasikan informasi-informasi yang penting. Proses komunikasi seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide. Di sini adalah konsep komunikasi secara umum. Namun kita bedah dari segi prosesnya. Jadi dalam proses komunikasi teman-teman bisa lihat bahwa ada source-nya, ada receiver. Jadi source-nya adalah yang memberikan komunikasi, receiver adalah yang menerima komunikasi. Source itu dia mengencode, jadi dia memberikan pesannya, encoding pesannya. Maksudnya melalui bahasanya menggunakan channel of message. Jadi kanal atau channel media komunikasinya apa? Mungkin komunikasi langsung, atau komunikasi melalui email, atau komunikasi melalui chat seperti WhatsApp dan sebagainya. Kemudian di-decode oleh penerima. Jadi ketika pesan itu diterima oleh penerima akan menangkap itu, artinya decode. Jadi di sini ada noise di tengahnya. Jadi ketika noise ini bisa membuat apa yang disampaikan source, yang pemberi informasi, bisa berbeda. Jadi pengertiannya bisa berbeda, bisa distort. Jadi semakin banyak noise yang ada akan membuat sesuatu jadi miskomunikasi. Jadi penting untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian receiver dia memberikan respon dan feedback kepada source atas apa yang komunikasi yang dia terima. Jadi sangat penting untuk mereduksi atau mengurangi noise yang ada, sehingga apa yang disampaikan itu bisa dengan benar dipahami oleh penerima. Di sini ada arah komunikasi, teman-teman. Konsep arah komunikasi ini dari mana komunikasi itu bersumber dan di mana komunikasi itu ditujukan. Jadi misalnya arah komunikasi dari bawah, dari atas, dari bawah, ke atas atau lateral atau horizontal. Misalnya ke bawah, itu adalah komunikasi, contohnya bentuk instruksi arahan dari atasan, misalnya instruksi dari atasan, informasi kebijakan dan prosedur kerja dari atas ke bawah. Kemudian ke atas, feedback, artinya feedback itu ketika diberikan sebuah komunikasi, sebuah masukan, sebuah input ya. Jadi ketika input diterima oleh penerima, dia akan memberikan feedback, umpan balik kepada yang memberikannya itu, yang memberikan informasi gitu. Kuesioner juga sama. Kuesioner itu kan pertanyaan yang kita berikan kepada orang dan orang itu memberikan umpan balik ke kita melalui media kuesioner. Lateral atau horizontal yaitu antar individu yang setara. Jadi misalnya antar rekan dalam pekerjaan, dalam rank yang sama mereka berkomunikasi. Tentunya komunikasi itu penting secara lateral. Sekarang kita berbicara tentang komunikasi organisasi. Di sini komunikasi organisasi itu menjadi sangat penting ya, teman-teman. Karena bentuk-bentuknya itu bermacam-macam. Misalnya komunikasi organisasi itu ada jaringan rantai, jaringan roda, seluruh saluran. Jadi dalam praktiknya ini misalnya komunikasi melalui pemberitahuan. Pemberitahuan itu kurang lebih mirip dengan bentuk satu arah, teman-teman. Jadi misalnya ada juga yang jaringan rantai, artinya bisa hanya orang-orang tertentu saja. Jadi hanya komunikasi ini hanya dibatasi pada orang-orang tertentu saja. Jadi tidak semua. Jaringan roda juga beda. Jaringan roda ini berhubungan dengan tentang satu orang yang bisa jadi satu orang yang menjadi sentra, kemudian berkomunikasi dengan beberapa orang lainnya yang dikelilingi, tapi orang-orang lainnya tidak bisa berkomunikasi dengan dia, dengan satu sama lain. Seluruh saluran itu artinya bisa di-share. Banyak contohnya misalnya di grup WhatsApp atau grup chat. Jaringan rantai ya misalnya contohnya bisa saja berupa intranet atau email begitu, atau jaringan roda juga bisa, tergantung
apapun yang bisa dibuat oleh organisasi. Jadi bentuk-bentuknya juga informal, grapevine atau berbantuan komputer. Di sini juga cukup jelas, ada email, instant messaging itu ya seperti chat dan lain-lain. Intranet, extranet atau video conference seperti Zoom misalnya, atau Microsoft Teams atau Google Meet dan Cloudlets Management. Di sini ada bagian yang terakhir yaitu pemilihan saluran komunikasi. Jadi pemilihan saluran komunikasi ini sangat penting karena beda saluran akan beda tingkat noise-nya, teman-teman. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa dikomunikasikan, misalnya hal yang formal lebih baik kita menggunakan email karena kita bisa mengkomunikasikan sesuatu dengan cara formalitas yang baik. Kalau mau melakukan langsung, mendingan menggunakan percakapan telepon. Jadi semakin kita membutuhkan kekayaan saluran tinggi, artinya interaksi yang tinggi, maka kita lebih baik tatap muka saja. Kalau kita mau menambahkan eh, hanya terbatas dan kita mau hanya tentang percakapan telepon, ya kita juga bisa karena itu masih bisa kalau kekayaan saluran yang tinggi. Tapi kalau kita mau kekayaan saluran rendah tapi bisa eh, hemat waktu dan lain-lain, tidak harus kita datang, kita harus bisa menggunakan memo atau surat. Jadi semua ini bisa kita pilih dalam organisasi adalah 5 cara komunikasi yang sering digunakan. Ya tentunya pada saat sekarang ini percakapan tatap muka juga bisa dilakukan melalui video conference seperti Zoom, seperti Microsoft Teams dan lain-lain karena sudah semakin berkembang.